Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur sebanyak 2 kali. Dipaksa teman setubuhi hewan, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia akibat depresi. Tuntas menunaikan ibadah haji, jemaah gelombang pertama asal Garut tiba di kampung halaman. Depresi akibat dipaksa menyetubuhi hewan oleh teman-temannya, seorang bocah di Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia. Entah apa yang dipikirkan oleh anak-anak yang merundung seorang bocah berusia 11 tahun di Kabupaten Tasikmalaya hingga memaksa korban menyetubuhi seekor kucing sambil direkam lalu disebarkan di media sosial. Korban pun kemudian mengalami depresi hingga sakit-sakitan. Dan yang lebih mengenaskan, korban akhirnya meninggal dunia hari Minggu lalu. Diduga dipaksa oleh teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh dalam tanda kutip binatang. Diduga ada 4 anak yang memang yang ikut memegang binatang itu sambil direkam oleh teman-temannya, dan setelah direkam kemudian disebarkan oleh ananda korban ini mengalami tekanan psikis, penurunan kondisi kesehatan, murung. Pada saat hari Jumat kemarin, anak ini dibawa ke rumah sakit. Dan informasi kami mendapatkan bahwa malam Senin kemarin, anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah berupaya mencari anak yang melakukan perundungan terhadap korban untuk melakukan rehabilitasi psikis dan juga pendampingan hukum agar tindakan keji ini tidak terulang lagi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Berita lainnya untuk Anda, 2 pekerja yang tengah membuat pondasi rumah di tebing Desa Girijaya Cidahu, Kabupaten Sukabumi tewas tertimbun longsor. Petugas SAR gabungan bersama warga Kampung Jasotrawa, Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari bahu-membahu berupaya mencari jasad 2 orang korban, Irwan dan Abdullah, yang tertimbun tanah longsor saat sedang membuat pondasi tembok penguat tebing untuk perluasan rumah seorang warga. Saat longsor ada 6 orang yang tengah bekerja. 4 orang selamat, sedang 2 orang lainnya tertimbun longsor. Evakuasi sempat terhambat karena korban tertimbun sekitar 3 meter dalam tanah di dasar tebing. Betul, dikarenakan sudah terkubur kira-kira 3 meter. Dan lagi alokasinya memang itu miring, jadi sulit untuk dievakuasi dengan bebas. Setelah berjibaku dengan kondisi medan yang sulit selama 10 jam, akhirnya 1 korban longsor bernama Irwan berhasil ditemukan Kamis dini hari. Korban tewas tertimbun longsor sedalam 5 meter. Agar peristiwa ini tidak berulang, aparat Kecamatan Cidahu menghimbau warga agar tidak membangun di bibir tebing. Ke depan kita akan menghimbau, mengajak kepada warga masyarakat. Yang pertama ini tentunya harus kita hentikan kegiatan pembangunannya. Kemudian yang lainnya kita ajak untuk antisipasi jangan sampai membangun rumah di pinggiran tebing. Pencarian 1 orang korban lagi bernama Abdullah dilanjutkan hari Kamis oleh tim SAR gabungan. ACBD melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 7 rumah milik PT KAI Daops 2 Bandung yang ditempati warga dieksekusi. Sedang di Padalarang, Bandung Barat, belasan kios pedagang pasar Tagok disegel karena menyalahi aturan. PT KAI dibantu polisi
Rabu lalu mengosongkan 7 rumah di Jalan Laswi, Kota Bandung yang diakui sebagai aset PT KAI berdasarkan sertifikat nomor 2 tahun 1988. Upaya pengosongan tersebut sempat dilawan oleh warga penghuni rumah yang merasa berhak memiliki rumah tersebut karena telah menempati lebih dari 50 tahun. Namun pengosongan tetap dilakukan dan seluruh perabotan milik penghuni dikeluarkan dari rumah. Penyegelan lapak pedagang Pasar Tagok Padalarang Kabupaten Bandung Barat Kamis pagi diwarnai keributan. Pedagang yang berada di rubahanah atau basement menolak 13 lapaknya disegel oleh pengelola pasar. Penyegelan kios dilakukan karena para pedagang komoditas kering tersebut melanggar aturan dengan pindah dari lapak miliknya di lantai 1 ke sejumlah kios kosong di lantai basement yang diperuntukkan bagi pedagang komoditas basah, imbas sepinya pembeli di lantai 1 pasar. Sudah sepekan lebih minyak kita atau minyak goreng curah dalam kemasan sederhana diluncurkan Kementerian Perdagangan. Namun pedagang pasar tradisional di Kota Cimahi tak pernah mendapatkannya. Proyek penjualan minyak goreng curah kemasan sederhana minyak kita oleh Kementerian Perdagangan tak dirasakan para pedagang pasar atas baru Kota Cimahi. Mereka hanya menjual minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan premium yang harganya saat ini juga sudah mulai turun sesuai harga anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Minyak kita sudah tahu belum kan sebagai pedagang kan? Belum pernah lihat. Belum ada sih, belum ada. Kalau yang curah itu sekarang udah turun sih, soalnya dari Dari harga berapa sekarang? Dari harga 14.000 sampai 15.000-an lah. Oh, mulai sesuai anjuran pemerintah gitu ya? Sebagian konsumen terutama yang biasa membeli minyak goreng kemasan premium meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng kemasan kembali ke harga semula dibanding harus berpindah ke minyak kita. Udah tahu belum teh ada minyak kita teh? Belum ya? Sejauh ini suka pakai minyak apa? Minyak kemasan. Saya harap harga minyak cepat turun karena saya tergantung banget sama minyak. Soalnya buat goreng-goreng di rumah makan. Memang saat ini harga minyak goreng kemasan premium masih berkisar di 18 hingga Rp24.000 per liter dibanding harga awal tahun ini yang hanya Rp14.000 per liter. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di pasaran tak kunjung turun. Meski Hari Raya Kurban sudah berlalu 2 minggu, harga daging sapi di Pasar Cikurbu, Kota Tasikmalaya masih mahal, berkisar antara Rp135 hingga Rp140.000 per kilogram. Para pedagang mengaku harga daging masih mahal karena pasokan sedikit. Akibatnya penjualan mereka turun hingga 50%. Masalahnya di sapinya kan keterbatasan sapinya kemarin itu habis sama kurban. Jadi kurang ya? Pasokannya kurang ya. Oh, itu yang menyebabkan harga mahal. Harga tetap mahal. Dampaknya penjualannya sepi di pasar. Pemasok sapi potong mengakui adanya penurunan persediaan, namun pasokan sapi untuk wilayah Tasikmalaya aman hingga bulan depan. Soal harga, sapi potong memang mengalami sedikit kenaikan. Biasanya untuk harga sapi dengan sekarang ini memang ada kenaikan. Untuk stok sendiri sampai kapan bisa bertahan? Kita usahakan mungkin kalau untuk yang di Tasik sampai Agustusan, awal-awal Agustus lah ya. Selain harga daging sapi, harga daging ayam juga masih tinggi, Rp38.000 per kilogram. Akibatnya penjualan daging ayam anjlok hingga 60%. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Gelombang pertama jemaah haji asal Garut, Jawa Barat tiba di kampung halaman Rabu siang. Lebih dari 400 orang jemaah haji gelombang pertama asal Garut tiba di kampung halaman Rabu siang dan disambut di sarana olahraga Ciatel oleh keluarga dan kerabat. Dari total 404 orang jemaah haji gelombang pertama, ada 1 orang jemaah yang tertunda kepulangannya karena masih dirawat di Mekah, Arab Saudi akibat serangan jantung. Tambah 404 ditambah
petugas 6 total 10, hanya satu yang tertunda di Mekah karena kondisi jemaah tersebut lagi menjalani operasi jantung. Jemaah haji datang dengan 11 bus dari Debarkasi, Bekasi. Setelah disambut, jemaah haji mengambil koper lalu pulang ke rumah dijemput keluarga dan kerabat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.